Dalam geografi ada kata aliran, aliran sungai. Dalam fisika ada kata aliran, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dalam pencaksilat atau dalam rimba persilatan ada pendekar beraliran putih dan pendekar beraliran hitam. Dalam agama, sekelompok orang-orang yang mendirikan sebuah sekte yang tidak sama dengan agama atau bertentangan dengan sebuah agama disebut aliran sesat. Dalam seni lukis banyak sekali aliran. Nah, apakah ada aliran sesat dalam seni lukis? Yuk kita cari penjelasannya. Hiya kelihatannya. Hiya! Hiya! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas seni rupa. Dan kali ini kita akan menghadirkan sebuah bahan pelajaran khusus untuk kelas 12 SMA maupun SMK. Tetapi video ini tetap bisa dipakai oleh masyarakat, oleh guru-guru pelajaran seni budaya untuk dijadikan referensi pembelajaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam seni lukis modern. Dan untuk itu kita akan menemui pakar kita yang sangat sibuk tetapi selalu berbaik hati menyempatkan diri untuk memberi pencerahan kepada kita. Kita akan bertanya dan kita akan ke sana karena beliau saat ini ada di dimensi lain. Oke? Kita pakai teleportasi. Salam jumpa Pak Guru, kita bertemu lagi. Dan tidak bosan-bosannya saya memohon Pak Guru untuk memberi kami sebuah pencerahan tentang aliran-aliran seni lukis. Yang kita tahu ada banyak sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Guru, apakah ada aliran sesat dalam seni lukis? Karena saya mulai takut dengan kata sesat ini Pak Guru. Jadi Pak Guru, kami mohon untuk memberi pencerahan kepada kami. Saya akan duduk di belakang. Baik. Dan silakan Anda raih. Halo, kita berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas masalah aliran-aliran seni lukis modern. Seperti yang ditanyakan oleh Mas Bro tadi, apakah ada aliran sesat dalam seni lukis? Kita simak. Tetapi sebelum itu, jangan lupa silahkan bagi yang belum bergabung, tekan tombol subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa hidupkan lonceng karena video ini akan terus berlanjut. Berbicara tentang aliran seni lukis, khususnya adalah modern, maka kita tidak bisa lepas dari seni lukis Eropa atau seni lukis Barat. Seni lukis modern ditandai dengan munculnya zaman yang namanya zaman Renaissance. Renaissance itu berasal dari bahasa Perancis yang artinya adalah zaman kebangkitan, zaman pembaharuan, ya. Kenapa disebut zaman kebangkitan atau Renaissance? Dan dalam bahasa Inggris itu adalah reborn, yang artinya adalah kelahiran kembali. Kenapa disebut seperti itu? Karena para seniman di abad ke-16 itu berprinsip bahwa karya-karya seni lukis dan seni rupa pada umumnya dari Yunani 3000 tahun sebelum Masehi sudah mencapai kesempurnaan, dan pada akhir-akhir zaman itu pengaruh kesempurnaan Yunani itu sudah mulai menipis. Maka dari itu mereka menginginkan
bangkitnya kembali seni rupa Yunani, maka disebut dengan zaman Renaissance. Nah, siapakah tokoh-tokohnya? Tokoh yang paling terkenal di zaman Renaissance itu banyak, tapi kita akan sebut dengan 4 tokoh, yaitu yang pertama adalah Leonardo da Vinci, yang kedua adalah Michelangelo Buonarroti, terus yang ketiga ada Rafael Santi, dan yang keempat ada Donatello. Inilah tokoh-tokohnya. Dan mendengar kata nama-nama mereka, ada Michelangelo, ada Leonardo, ada Rafael, dan ada Donatello, maka itu akan mengingatkan kita kepada siapa? Iya, betul, ini dia. 4 sekawan pembela kebenaran, Ninja Turtle atau kura-kura ninja. Mereka bernama Leonardo, Michelangelo, Rafael, dan Donatello. Apakah ini kebetulan? Kalaulah ini kebetulan, pasti sebuah kebetulan yang disengaja. Oke, dalam dunia seni lukis modern memang terdapat yang namanya aliran seni lukis. Kenapa disebut dengan aliran? Ya, apa itu aliran? Aliran seni lukis. Aliran adalah pemahaman dan pendalaman konsep seni dari setiap seniman, dari seseorang. Dan cara pandang tentang seni akan muncul, akan terungkap dengan gaya mereka melukis. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan akhirnya mempunyai gaya melukis yang berbeda-beda. Ada aliran yang melukis apa adanya. Ya, ada seniman yang melukis dilebih-lebihkan. Ada seniman yang melukis dengan berprinsip bahwa lukisan harus mempunyai cerita. Ya, jadi itulah muncul aliran-aliran seni lukis. Dan Anda pun ketika melukis tanpa disadari Anda akan menganut sebuah aliran dalam melukis. Tidak panjang lebar, dalam dunia seni lukis modern paling tidak dikenal ada 11 aliran. Ya, silahkan dibaca. Aliran-aliran seni lukis modern antara lain klasikisme, romantisme, realisme, naturalisme, impresionisme, ekspresionisme, fauvisme, kubisme, futurisme, abstrakisme, dadaisme, dan surrealisme. Hehehe, saya memang hebat Pak Guru dan saya bangga. Alah, orang baca saja kok merasa diri hebat. Ya, dan kali ini kita akan membahas tentang 2 saja aliran yang akan kita bahas, dan aliran-aliran selanjutnya akan dibahas pada video-video selanjutnya. Aliran yang pertama akan kita bahas adalah klasikisme. Aliran klasikisme pertama kali muncul di Perancis, ya, dipelopori sebuah perguruan tinggi seni yang bernama Royal Academy. Ciri-ciri aliran klasikisme adalah lukisan terikat pada norma-norma intelektual akademik. Ya, kenapa begitu? Karena para pencetusnya adalah akademisi. Kemudian bentuk selalu seimbang, ya, dan harmonis. Jadi keseimbangan sangat diperhitungkan. Yang ketiga adalah batasan-batasan warna bersifat bersih dan statis. Ya, jadi bersih dan statis, semua berdasarkan landasan teori. Raut muka, wajah objek itu selalu nampak tenang dan berkesan anggun dan agung. Tidak heran kalau ciri yang berikutnya itu akan terikat dengan ciri sebelumnya, yaitu berisi cerita lingkungan istana. Jadi wajah-wajah yang dilukis rata-rata adalah kaum bangsawan. Dan ciri terakhir adalah cenderung dilebih-lebihkan. Artinya bahwa wajah yang dilukis setiap perempuan itu
dipercantik, lebih cantik daripada aslinya. Yang laki-laki juga begitu, lebih ganteng daripada aslinya, cenderung dilebih-lebihkan. Kan? Tokoh-tokoh aliran klasikisme ada banyak, ya. Ada Michelangelo Buonarroti, ada Jacques Louis David, ada John Ingles, ada Bartholomew Fignon, dan yang paling fenomenal dari tokoh klasikisme adalah Leonardo da Vinci dengan karyanya yang paling masyhur di dunia adalah ini dia. Ya, siapa yang tidak mengenal lukisan ini yang berjudul Mona Lisa karya Leonardo da Vinci? Ini bisa disebut ini adalah penghulunya lukisan paling terkenal di dunia. Dan suatu saat nanti kita akan membahas apa dan fakta dari lukisan Mona Lisa. Dan selanjutnya untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan aliran berikutnya adalah romantisme. Aliran romantisme pada dasarnya adalah sebuah pemberontakan, sebuah ketidaksetujuan dengan aliran klasikisme. Mereka melukis dengan gaya mereka dan mempunyai ciri yang khas, yaitu yang pertama adalah penuh gerak dan dinamis. Kalau di klasikisme itu statis, ini penuh gerak dan dinamis. Yang kedua adalah kedahsyatannya melebihi kenyataan. Jadi kedahsyatannya dilebih-lebihkan, ya. Dramatis. Yang ketiga, lukisan romantisme mempunyai cerita yang emosional dan dahsyat, ya. Sedangkan yang keempat adalah lukisan bertema kegetiran dan menyentuh perasaan. Itu sebabnya orang-orang yang sensitif, perasaannya mudah tersentuh, sering disebut orang yang romantis. Yang keempat, pengaturan komposisi dinamis. Jadi tidak statis lagi, tidak seperti ini, ya, tetapi bergerak dinamis. Warna yang ada pada lukisan romantisme itu bersifat kontras dan meriah, beda dengan lukisan klasikisme. Tokoh-tokohnya, siapa tokoh-tokoh lukisan romantisme? Tokoh lukisan aliran romantisme ada banyak juga, tapi yang paling terkenal adalah Theodore Géricault, Eugène Delacroix, Jean Baptiste. Nah, kalau di Indonesia ada Raden Saleh. Dan ini adalah salah satu contoh lukisan dari Theodore Géricault yang beraliran romantisme, dan dalam bahasa Indonesia kita Indonesiakan menjadi Rakit Medusa. Luar biasa. Dan suatu saat kita akan membahas tentang lukisan Theodore Géricault yang berjudul Rakit Medusa. Jadi itulah untuk kali ini pembahasan aliran-aliran seni lukis modern, ya. Selanjutnya nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang aliran realisme dan naturalisme serta aliran-aliran yang lain. Oke, sampai jumpa. Saya serahkan kepada Mas Bro untuk menutup. Silahkan Mas Bro, jangan tidur. Oke, terima kasih Pak Guru, dan saya kembali di sini tidak pakai menghilang lagi. Demikian teman-teman semua, uraian dua buah aliran yang sangat terkenal di dunia, dan kita akan bertemu lagi yang akan datang. Untuk itu sebelum kita tutup, jangan lupa saya ingatkan kembali lagi, silahkan subscribe yang belum bergabung. Setelah nonton silahkan like dan berilah komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan dulu ya. Mana subscribe?